Yesus, Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik. Tidak ada Tuhan dan Allah seperti Engkau yang begitu baik mencintai dan mengasihi kami, menerima kami dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu ya Abba ya Bapa, yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Bahkan kami percaya akan firman-Mu, bahwa kasih-Mu itu senantiasa baru dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dengan suara yang nyaring dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, untuk kasih kebaikan-Mu kami mengaminkan Mazmur 91 ini pasti terjadi di dalam nama Yesus dalam hidup setiap kami. Kami mau tetap Tuhan duduk di dalam kaki-Mu. Kami mau terus dekat kepadamu, sebab kami tahu perlindungan, pertolongan, dan kekuatan kami datangnya hanya daripada Yesus Kristus Tuhan. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami ya Aba ya Bapa, lebih lagi dan lebih lagi, sehingga jalan hidup setiap kami anak-anak-Mu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Haleluya. Senang sekali hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita akan lanjutkan renungan kita masih di dalam tema tentang badai. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 15. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halauan. Ya, sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan. Nah, yang lalu saya sudah sampaikan ada 3 hal yang menyebabkan orang mengalami badai dalam kehidupan ini atau mengalami krisis dalam kehidupan ini. Yang pertama,
mengalami badai karena kesalahan sendiri. Yang kedua, mengalami badai karena kesalahan orang lain. Kemudian mengalami badai yang sengaja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ketika badai, bagaimana ketika krisis itu datang dalam hidup kita, jangan sampai kita berlaku bodoh atau bertindak bodoh. Kita akan belajar ada 3 hal yang sering dilakukan oleh orang pada kebanyakan ketika dia menghadapi krisis. Ingat Bapak Ibu sekalian, keadaan kita hari ini itu adalah karena langkah-langkah kita yang sudah kita ambil di hari-hari yang lalu. Kita ini bebas melangkah apa saja, memilih apa saja, memutuskan apa saja dalam hidup ini. Tapi kita tidak bisa memilih hasil daripada, atau kita tidak bisa memilih akibat daripada pilihan-pilihan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ingat, waktu krisis jangan sampai kita bertindak bodoh, ya. Inilah tindakan-tindakan bodoh yang sering dilakukan oleh orang ketika menghadapi badai atau krisis, ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-15 dari Kisah Rasul pasal 27 tadi. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Jadi tindakan bodoh yang pertama yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang yaitu menyerah saja, ya. Tidak kebetulan hari Kamis kemarin, ya, dalam acara Worship from Home, Pastor Nita Setiawan sharing atau mengajarkan kepada kita, biarlah setiap kita menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran dalam hidup kita ini. Sebab ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah merasa terganggu atau terusik. Yang kedua, Pastor Nita mengajarkan kepada kita, biarlah kita senantiasa bersandar, mengandalkan kehidupan ini hanya kepada Yesus Kristus, yaitu kepada kuasa dan kasih-Nya. Mengapa? Agar hidup kita ini bisa menjadi lebih ringan atau lebih enteng. Dan kemarin Pastor Yusman Swardana Legawa dalam doa fajar mengajarkan kepada kita never give up, ya. Nah, orang-orang yang menghadapi badai seringkali kemudian ketika melihat badai itu turun dalam hidup mereka dan kayaknya nggak ada henti-hentinya, maka mereka mulai menyerah, ya. Sehingga di sini dikatakan kemudian membiarkan kapal itu terombang-ambing. Bahasa rohaninya nih yang sering dipakai oleh banyak orang, ya, ketika keadaan badai itu terus ada dalam hidup mereka, mereka menyerah. Tapi bahasa rohaninya begini, ya, mengalir saja apa katanya Tuhan. Kayak-kayaknya rohani, padahal itu tidak alkitabiah. Ya, saya sering katakan begini, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan nanti Tuhan yang akan mengerjakan kepada kita. Sesungguhnya dalam badai jangan diam saja, apalagi kemudian terus menyerah. Mengapa orang itu menyerah ketika badai itu datang? Karena mereka lupa akan tujuan hidupnya. Sekali lagi, orang itu menyerah karena mereka lupa akan tujuan hidupnya. Para pelaut yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 27, di dalamnya juga ada Rasul Paulus, di dalamnya juga ada para perwira yang akan membawa Paulus
ke Roma. Ya, itu tujuan mereka. Tetapi sebelum mereka sampai tujuan, karena ada topan atau badai yang begitu kuat, akhirnya mereka menyerah dan membiarkan kapal itu terombang-ambing. Aplikasi dalam kehidupan ini, orang-orang yang sudah menikah, mereka harus mengerti akan tujuan di dalam pernikahan itu. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 ini bicara tentang pernikahan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Agak kasar juga nih firman Tuhan ya. Jangan kamu bodoh katanya ya. Efesus 5 ayat 32, nanti Bapak Ibu bisa baca yang ayat 17, 18, dan lain sebagainya. Tapi karena waktu yang singkat, saya akan lompat kepada ayat 32 dari Efesus pasal 5 tadi ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, di dalam Efesus pasal 5 yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pernikahan, bahwa seorang suami itu harus mengasihi istrinya sendiri seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan kemudian seorang istri harus tunduk dan hormat kepada suaminya sendiri. Nah, waktu seorang suami mengasihi istrinya sendiri, waktu seorang istri tunduk dan hormat kepada suaminya, ini menggambarkan kata Alkitab, yaitu hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Dengan bahasa sehari-hari begini Bapak Ibu sekalian, ketika suami istri hidup dengan rukun, berdampingan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati, maka orang-orang akan bisa melihat seperti apa hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kristus itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Bagaimana Kristus itu mengasihi kita, jemaatnya, dengan kasih yang tidak bersyarat dan dengan kasih yang penuh dengan pengampunan. Sedangkan kita yang disebut mempelai wanita, kita itu harus tunduk dan hormat kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu adalah tujuan daripada pernikahan. Kemudian tujuan pernikahan yang lainnya di dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan agar dari kehidupan pernikahan itu lahirlah keturunan-keturunan ilahi. Ketika orang masuk di dalam pernikahan kemudian mengalami badai atau krisis dalam pernikahannya, nah seringkali mereka lupa akan tujuan dari pernikahan itu, kemudian mereka menyerah ya, dan disertai dengan tindakan berpisah atau cerai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh lupa akan tujuan hidup ini ya. Sebab ketika kita ingat terus tujuan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita selama kita ada di atas muka bumi ini, maka kita tidak akan pernah menyerah. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tujuan kita hidup di dunia ini ada banyak hal, tapi ada dua hal yang pokok. Yang pertama yaitu agar kita serupa dengan Kristus. Bicara serupa dengan Kristus ini bicara soal karakter, ya. Orang-orang berdosa yang ada di dalam gereja dan mereka tidak bertobat, mereka bicaranya soal karunia, karunia, karunia. Sekali lagi, karunia itu tidak salah. Karunia itu penting di dalam kekristenan. Tetapi karunia tanpa karakter akan membawa orang-orang ke neraka. Yesus sendiri berkata, pada hari-hari itu aku akan berterus terang, nyala engkau sekalian pembuat kejahatan. Loh Tuhan, aku kan sudah melayani engkau. Aku udah main drum loh. Aku udah mimpin pujian. Aku udah main piano. Aku udah khotbah. Aku jadi guru sekolah minggu. Aku udah melayani engkau.
Tapi Tuhan bilang, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa? Karena mereka karakternya bukan seperti Kristus, tapi seperti setan. Ya kan? Pelayanan jalan terus, berbuat dosa jalan terus. Itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang kedua, tujuan kita hidup yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus dan mengajarkan kepada mereka-mereka itu bagaimana percaya dan melakukan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang menghadapi yang namanya badai, menghadapi yang namanya krisis, dalam keadaan yang begitu gelap, kita nggak bisa lihat bintang-bintang, ya, dan kita tidak bisa melihat pengharapan ketika ada di dalam badai. Kita tidak punya kompas. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita masih punya satu kompas yang dapat diandalkan, yaitu firman Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah menyerah ketika ada badai atau krisis yang hebat dalam hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada kuasa dan kasih Tuhan. Hal yang kedua, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 27 tadi, ayat 18 dan 19. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Wah, badainya itu sangat hebat Bapak Ibu sekalian. Maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ya, yang mereka lakukan waktu krisis, ya, mulai membuang muatan kapal ke laut. Ayat 19. Pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Jadi, ini bicara soal membuang. Waktu krisis, mereka mulai membuang muatan kapal. Mereka mulai membuang alat-alat kapal. Ayat 38. Mereka meringankan kapal itu dengan membuang muatan gandum ke laut. Jadi kemudian gandum-gandumnya semua yang ada di kapal dibuang ke laut. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca sampai ayat 44. Akhirnya mereka membuang diri mereka juga ke laut. Ya, membuang yang penting itu adalah tindakan yang bodoh, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, waktu terjadi badai, terjadi krisis, membuang yang penting itu adalah tindakan yang bodoh. Membuang istri, membuang suami, membuang anak-anaknya, atau membuang orang tuanya, ya, itu adalah tindakan yang bodoh. Jangan sampai loh Bapak Ibu sekalian terjadi di antara kita. Amin. Waktu terjadi krisis, Bapak Ibu sekalian, kita harus bertindak hati-hati. Datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Ingat, Alkitab bilang pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak akan pernah diizinkan oleh Tuhan melebihi kekuatan atau kemampuan kita ini. Nah, apa hal yang penting dalam kehidupan kita ini? Yaitu nilai-nilai firman Tuhan. Apa yang penting dalam kehidupan kita ketika terjadi yang namanya krisis atau integritas atau badai, yaitu integritas. Bersama saya ucapkan integritas. 2, 3, integritas. Integritas itu apa? Berlaku benar dalam segala keadaan, berlaku senada dengan sorga, berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Bahasa sederhananya, waktu terjadi krisis, jangan pernah kompromi dengan dunia, jangan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Saya ini sedih sekali. Ada orang-orang yang kemudian
menikah gara-gara surat-surat imigrasi gitu loh Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi gara-gara kepengen dapat green card Amerika atau status di Amerika, rela ya untuk melakukan perzinahan, ya, sex before marriage, kemudian disahkan. Wong di sini nih kalau kawin kan gampang banget Bapak Ibu sekalian. Kita udah dengar di mana-mana. Kalau di New York tuh mau kawin cuma modal $25 Bapak Ibu sekalian. $25 pergi ke catatan sipil dapat surat surat nikah itu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu ada saudara kita nih yang di Las Vegas tuh, tanya Timotius Gunawan dan Teh Jungkwi itu ya kan. Di Vegas itu bahkan kawinnya bisa drive thru, nggak pakai turun Bapak Ibu sekalian, lewat loket bayar ya kan, selesai dapat surat kawin ya. Untuk apa? Untuk status imigrasi. Ada orang lagi yang kawin untuk apa? Untuk kekayaan. Ya aneh lagi nih, ada orang yang kawin nggak mau surat kawin. Ya, kenapa? Karena hartanya banyak. Ya, sedangkan pasangannya itu miskin. Dia takut nanti hartanya itu pindah ke pasangannya. Ada-ada aja orang-orang yang seperti ini. Ini namanya orang yang membuang nilai-nilai kehidupan, ya. Bapak Ibu sekalian, ayo biarlah di tengah-tengah badai sebesar apapun krisis yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah kita menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Apa yang pernah kita dengarkan, apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita baca dari firman Tuhan, jangan sampai kita melupakannya. Bahkan jangan sampai kita berdiri di jalan orang berdosa, berjalan menurut nasihat orang fasik, dan duduk di dalam kumpulan para pencemooh. Dunia menganut teori begini, saiki zaman edan, kok kue ora melo edan, kue ora keduman. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Orang lain boleh edan, orang lain boleh melakukan perbuatan dosa, itu urusan mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Maka itu ketika badai atau krisis terjadi, jangan melakukan tindakan yang bodoh, yaitu membuang hal-hal yang penting. Tetap pertahankan imanmu kepada Kristus Yesus Tuhan, ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang terakhir, Kisah Rasul pasal 27 ayat 20. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari, sekali lagi, setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Ya, mungkin ada di antara kita sedang mengalami badai berhari-hari, atau berminggu-minggu, atau berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun, dan kemudian kita mulai menyerah. Kita bilang gini, percuma, ya. Nah, itu artinya apa? Kita sedang membuang harapan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti pujian yang tadi kita naikkan, bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, percayalah Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup memberikan jalan kepada kita. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa akulah Tuhan yang membuat padang gurun yang kering, kerontang, kersang itu menjadi danau dengan mata airnya yang membual-bual. Aku dapat membuat hutan belantara itu menjadi jalan raya. Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha kuat, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang mencintai dan mengasihi kita. Waktu Lazarus sudah mati 4 hari, ya, kemudian
itu keluarganya Lazarus, Marta dan Maria. Aduh Tuhan, sayang engkau terlambat datang. Bapak Ibu sekalian, jam kita ini seringkali terlalu cepat. Sedangkan jam Tuhan tidak pernah terlalu lambat, tidak pernah terlalu cepat. Jamnya Tuhan itu selalu tepat. Waktu Tuhan datang ke tempat Lazarus itu. Memang Lazarus sudah jadi mayat 4 hari. 4 hari itu artinya apa? Kenapa harus ditulis 4 hari? 4 hari itu artinya mayat itu udah busuk, Bapak Ibu sekalian ya. Orang aja nggak masuk oksigen di kepala berapa detik itu udah stroke semua ya. Apalagi 4 hari. Sudah memang nggak ada pengharapan. Tapi waktu Tuhan datang, maka kemudian Lazarus yang mati itu dibangkitkan. Beberapa hari yang lalu kita belajar bagaimana Ishak tinggal di Gerar. Gerar dalam keadaan kering kerontang, nggak ada air, krisis, kemarau yang panjang, panen-panen semua gagal. Tetapi ketika Ishak mentaati firman Tuhan, maka Ishak tetap tinggal di Gerar dan menabur. Alkitab berkata di tengah-tengah krisis itu, Ishak menuai 100 kali ganda. Alkitab bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, jerih payahmu sia-sia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini badai apa yang ada dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah membuang harapan kita kepada Tuhan. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 tindakan bodoh yang paling sering dilakukan orang ketika mengalami krisis. Yaitu yang pertama, menyerah. Yang kedua, kompromi dengan dosa atau membuang nilai-nilai kehidupan. Dan yang ketiga, membuang harapan. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak pernah menyerah. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian tetap hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa agar Bapak Ibu sekalian tidak pernah membuang pengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami lebih daripada yang lainnya. Dan kami percaya badai yang sedang kami alami, krisis yang sedang kami alami, pasti Tuhan akan segera berlalu. Engkau yang akan merubah ratapan kami menjadi tari-tarian kemenangan penuh sukacita. Engkau yang menampung setiap tetesan air mata kami dalam kirbat-Mu itu. Dan Kau merubah setiap tetesan air mata itu menjadi mutiara yang indah. Sehingga kami dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Dan kemana-mana kami menceritakan pertolongan Tuhan dan semua anugerah Tuhan dalam hidup kami ini. Maka itu ya Aba ya Bapa, tolong untuk setiap anak-anak-Mu untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan yang baik ini kami mau berdoa untuk Yerusalem. Kami mau berdoa untuk Israel, bangsa pilihan Tuhan. Karena kami ini semua adalah Israel secara rohani. Kami mau berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yudea, Shalom Samaria, Shalom seluruh bangsa Israel, Shalom negara Israel, tempat bangsa dan pilihan daripada Tuhan. Biarlah kesejahteraan Tuhan turun atas Yerusalem. Kesejahteraan Tuhan turun atas Israel. Kami mengaktifkan pelayanan bala tentara dan malaikat sorgawi. Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai Israel untuk selama-lamanya. Sehingga mata seluruh dunia itu melihat bahwa Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuat, itulah yang membela Yerusalem, yang membela Israel. Sehingga menyebabkan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Melalui peristiwa ini, biarlah setiap bangsa-bangsa kemudian percaya kepada Tuhan. Kami mau berdoa shalom untuk Indonesia,
dan shalom untuk Amerika Serikat. Shalom untuk kota-kota di mana kami tinggal. Bapa, seperti kata firman-Mu, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjagainya. Kami mengaktifkan pelayanan bala tentara dan malaikat sorgawi-Mu untuk berkemah dengan pedang api yang menyala-nyala, menjagai Tuhan kota-kota dan negara di mana kami, anak-anak-Mu tinggal, sehingga kota dan negeri kami aman, dibebaskan dari serangan terorisme, dibebaskan dari segala bencana dan musibah. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Kami memberkati Tuhan Kesia Christine Wiranegara. Kami memberkati keluarga Ibu Vetlam, keluarga Ibu Irin Kristi Chong, keluarga Pendeta Lukas Jonathan, keluarga Ciklan, keluarga Ibu Marta dan Pak Edi, keluarga Sugeng dan Melani, keluarga Ibu Mary, keluarga Nana, juga keluarga Teh Chung Hui, keluarga Timotius Gunawan Susilo, keluarga Bu Yung Yung, keluarga Yusak Wongsonegoro, dan keluarga besar Ibu Osyani Sariwati. Kami mau berkata setiap badai yang sedang menimpa kami katakan diamlah badai, tenanglah engkau dalam nama Yesus. Bapa, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan segala berkat yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Biarlah hari-hari ini apa yang menjadi doa dan kerinduan kami anak-anak-Mu, kami mau hadapkan kepada Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Engkaulah satu-satunya tempat kami mengandalkan hidup ini. Engkaulah satu-satunya tempat kami bersandar. Dan kami percaya firman-Mu digenapi, kami akan mengalami kelegaan. Sebab kami sudah mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan, yang tidak bisa kami kerjakan, kami hadapkan kepadamu. Mari Bapak, ulurkan tangan-Mu, Engkau campur tangan dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu, dan dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau menuntun setiap kami anak-anak-Mu, sehingga langkah-langkah hidup kami membuat kami jalan hidupnya seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Perluas terus daerah kekuasaan anak-anak-Mu, perluas terus wilayah-wilayahnya Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Engkau Allah Immanuel yang menyertai keluar masuk daripada anak-anak-Mu ini, sehingga kemana saja anak-anak-Mu keluar masuk, perjalanan hidup mereka dibuat beruntung dan berhasil. Dan yang terakhir Bapa, lindungilah setiap anak-anak-Mu dengan kuasa darah Yesus. Dengan kuasa darah Yesus. Sehingga tidak ada satu kuasa pun di luar Tuhan Yesus yang sanggup menjamah dan mencelakakan anak-anak-Mu. Biarlah semua anak-anak-Mu hidupnya beruntung, hoki, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya terima berkat ini dengan iman dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terjadi dalam nama Yesus. Mari kita baca firman Tuhan ini 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Doamu dijawab.